Ya memang yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya, ada untung ada ruginya. Ya mungkin periode kali ini untuk ngapak lagi diberi kerugian. Ya tidak apa-apa, kita bangkit lagi. Kita akan jadikan ini sebuah pengalaman agar kedepannya menjadikan kita menjadi yang lebih baik. Dan mohon dukungannya ya teman, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu dalam lindungan juga dan selalu diberi kelancaran dalam berternak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Entok Ngapak yang bertanya seperti ini. Mas, kok kandangnya beda pas membuat videonya gitu. Nah, ini saya sedikit cerita. Jadi, saya sekarang lagi ada pekerjaan di luar kota di Karawang. Jadi, kadang saya itu membuat video bukan di kandang Entok Ngapak, teman. Jadi, saya seringnya sekarang membuat video di kandang entok ibu kontrakan. Nah, kebetulan ibu kontrakan saya juga penghobi entok. Jadi ya ibaratnya saya ada penyalur hobi lah, ada tempat penyalur hobi seperti itu ya teman. Nah, kita sambung ke video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang ya sedikit pengalaman pahit sih ini. Ini Entok Ngapak gagal panen periode ini teman. Ini sangat disayangkan. Di periode bulan ini gagal panen. Jadi gagal panennya itu ada beberapa induk yang kemarin saya kasih tahu ke teman-teman yang lagi ngeram, ada sekitar 5 indukan yang lagi ngeram. Nah, itu per induk saya bikin rata-rata itu ada 10 butir sampai 12 butiran telurnya. Nah, sayangnya itu yang menetas cuma 1 induk teman, itu pun tidak semua. Dan ini yang kemarin saya perlihatkan ini. Jadi yang menetas dari 5 ekor indukan yang mengeram itu hanya 1 induk, dan itu pun tidak semuanya menetas. Nah, sisanya dari 4 ekor indukan itu telurnya pada wurung teman, pada busuk. Pokoknya ya gagal panen lah, payah ini pokoknya periode ini. Jadi kalau kata saya ini ya memang gimana ya, saya itu masih proses belajar juga. Terus ya namanya berternak, namanya usaha ya pasti ada pasang surutnya, ada kadang gagal kadang naik, tapi ya itu tidak membuat saya berkecil hati atau langsung pasrah. Nah, biasanya faktor-faktor yang membuat telur gagal menetas itu ada beberapa faktor teman. Nah, saya akan coba jelaskan. Yang pertama itu biasanya dari basurnya teman. Dari basur itu biasanya karena perbandingan indukan dan basurnya itu tidak seimbang. Nah, sering saya bercerita ke teman-teman kalau memang basur saya ini lagi lagi kurang teman. Jadi saya itu memiliki sekitar 14 induk kalau nggak salah, 14 induk yang siap bertelur. Nah, sayangnya basur saya itu cuma 2 ini yang lagi mengawin sama yang warna putih ini teman. Jadi ya memang salah saya, perbandingan antara basur dan indukannya itu kurang seimbang. Jadi perbandingan yang bagus itu maksimal itu 5:1 itu juga sudah paling maksimal teman. Kenapa kekurangan basur bisa membuat telur busuk atau telur tidak menetas? Jadi kalau
entok bertelur itu ya tidak ada ngaruhnya dengan basur teman. Cuma kalau memang basur itu tidak mengawini walaupun entok itu bertelur, nanti telurnya tidak akan menetas teman. Jadi istilahnya ada yang bertanya seperti ini, Mas, saya pun tidak punya basur tapi kok entok saya bertelur. Nah itu memang kalau memang sudah waktunya bertelur ya bertelur. Cuma ya itu kalau tidak dibuahi itu tidak akan bertelur. Nah sama saja seperti punya saya ini teman. Jadi mungkin saja karena kebanyakan indukan dan basurnya yang minim, jadi indukan-indukan yang lagi nelur ini kurang terbuahi. Ya alhasil telur yang tidak dibuahi ini jadi burung. Nah itu dari faktor basurnya teman. Nah yang kedua bisa saja dari faktor cuaca teman. Nah biasanya faktor suhu ini berpengaruh juga terhadap ke penetasan telurnya teman. Ya memang saya akui akhir-akhir ini memang cuaca di tempat saya di Kebumen itu sangat ya bisa dikatakan luar biasa panas. Apalagi telur yang juga diingrami teman itu pasti suhunya sangat panas. Nah itu bisa saja membuat telur menjadi kopior ataupun burung teman, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini entah mitos ataupun fakta, belum ada kepastian dari stigma ini bahwa lindu itu bisa membuat telur kopior atau menjadi burung teman. Tapi kalau menurut saya ya masuk akal juga, karena ketika lindu otomatis kan petarangannya gerak terus telurnya gerak-gerak. Nah mungkin kalau telur cuma dipegang kan nggak apa-apa ya, tapi kalau telur sampai goyang sampai kekocok itu kan dalamnya pasti gerak ya teman. Jadi itu mungkin bisa membuat telur jadi burung. Nah itu kalau lindu mungkin penjelasannya seperti itu. Nah selain itu faktor telur menjadi busuk atau gagal menetas juga bisa disebabkan dari indukan ataupun telur itu sendiri teman. Nah bisa saja indukan itu kurang bagus atau indukan itu kurang protein, kurang gizi, ataupun asupan makanannya istilahnya kurang pas lah buat masa-masa bertelur, seperti itu ya teman. Nah mungkin itu faktor-faktor yang membuat entok ngapak gagal panen, dari mulai kurang basur, terus suhu yang lagi panas, terus dari lindu ataupun dari induknya sendiri. Nah nanti saya cermati apa yang membuat telur-telur dari entok ngapak tidak menetas, yang bisa membuat lumayan pusing ini teman. Tapi tenang, itu tidak akan membuat saya goyah dalam beternak entok. Intinya tetap berusaha, kita sama-sama belajar ya. Kalau ada masukan dari teman-teman pasti saya coba, kalau ada saran dari teman-teman juga pasti saya coba, karena kita memang masih sama-sama belajar. Walaupun sepandai apapun orang itu, kalau ada masukan ya apa salahnya kalau kita mencoba ataupun dicoba, kan seperti itu ya teman. Nah semoga periode selanjutnya entok ngapak tidak mengalami seperti ini lagi. Semoga bisa menjadi pelajaran ataupun pengalaman, karena biasanya pengalaman itu adalah guru terbaik teman, seperti itu ya. Nah untuk rekan-rekan entok ngapak, sedulur-sedulur entok ngapak, mari kita semangat terus berternak. Kita ramaikan dunia perunggasan di kota kita. Kalau masalah untung rugi, pasang surut bisnis atau usaha ternak itu ya memang harus dialami untuk pembelajaran kedepannya agar lebih baik, seperti itu ya teman. Nah semoga pengalaman dari entok ngapak ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi teman-teman agar lebih sabar lagi, lebih mengerti tentang dunia entok, tentang masalah yang memang ada di dunia entok, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, agar kita tetap bisa mendopong-dopongkan seputar dunia unggas. Nah mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf dan minta doanya untuk keberlangsungan entok ngapak.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.